Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2020, kita akan belajar tari Islam ya. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita harus berdoa dulu. Persilahkan. Dan pelajaran kita hari ini adalah pembagian suku Arab. Yang pertama ada Arab Baidah, yang kedua ada Arab Aribah, yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Suku-suku bangsa Arab adalah orang-orang Arab yang tentu saja tinggalnya di Jazirah Arab ya. Baik, sekarang kita Arab Aribah, Arab Baidah. Arab Baidah itu adalah yang dulunya adalah orang-orang disebut kaum Ad dan kaum Samud. Nah, mendiami tanah Babilonia. Ini kaum Ad dan Samud itu orang yang hebat, yang perkasa, yang bisa membangun gunung-gunung menjadi gedung dan juga bisa membuat tata kota, kemudian juga membuat sungai-sungai dan bendungan. Itu hebat dan pinter ya, tata kotanya juga bagus. Nah, itu kaum Ad dan kaum Samud. Nah, namun demikian mereka kaum Ad itu oleh Allah diberi ujian karena kepintarannya itu mereka sangat sombong ya, sehingga kaum Ad oleh Allah dimusnahkan. Tinggal sekarang reruntuhannya berupa artefak-artefak yang bisa kita lihat di sekitaran daerah Babilonia. Nah, ini yang sekarang ini seperti ini bisa dilihat menjadi tujuan para wisatawan dari luar dan dalam negeri. Tentu saja ini sekarang tempatnya menjadi tempat tujuan wisata religi. Sekarang adalah Arab Aribah, yaitu orang Arab Aribah yang tinggalnya di Yaman ya. Yaman itu ada di pesisir, daerah pesisir di Arab Saudi. Orang Arab Aribah atau orang Kohtan, kaum Kohtan ini karena dari Yasyub bin Kohtan itu asalnya dari suku menjadi kabilah. Kabilah yang terkenal yaitu ada kabilah Himyar dan ada kabilah Kahlan. Kalau kabilah Himyar itu adalah kepala sukunya Zaid al-Jumhur. Tapi kalau kabilah Kohlan terdiri atas beberapa suku terkenal yaitu Hamdan, An-Nawati, Majhad, Kindah, Laham, Juhem, ada Khazraj dan anak keturunannya yaitu Jabnah, Raja Syam, suku-suku Kohlan dan lain-lain ya. Suku Musta'ribah yaitu berasal dari kaum Adnaniyah yang berawal dari hijrahnya Nabi Ibrahim dari Mekah kemudian ke Palestina. Nah, sejarahnya itu yaitu berawal dari Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah, kemudian Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah hijrah dari Palestina ke Mesir. Nabi Ibrahim tinggal di Mesir bersama istrinya yang cantik sehingga menimbulkan raja ingin memiliki istrinya. Namun berkat kegigihan Nabi Ibrahim, istrinya itu dapat diselamatkan dan bahkan raja tersebut kemudian raja memberikan seorang budak yang bernama Hajar untuk dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Setelah Siti Hajar dinikahi oleh Nabi Ibrahim, maka langsung hamil, dan dengan kelahiran Nabi Ismail dari rahim Siti Hajar, Siti Sarah lama-lama merasa cemburu karena ia belum bisa memberikan keturunan kepada Nabi Ibrahim. Untuk menghilangkan rasa cemburunya, Sarah memohon kepada suaminya agar memindahkan Hajar dan anaknya, yaitu ke tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim pun memenuhi keinginan istrinya itu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan anaknya ke sebuah lembah di Mekah. Di tempat itulah Nabi Ibrahim meninggalkan putra dan istrinya. Dan sampai Nabi Ibrahim pergi, Siti Hajar berdua dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Lama-lama Nabi Ismail kehausan, lalu Siti Hajar berlari ke Bukit Sofa dan Bukit Marwah, berlari kecil mencari barangkali ada mata air. Namun sesampainya di tempat semula, Nabi
Ismail ternyata sudah menghentakkan kakinya sehingga muncullah air dari hentakan kakinya. Maka dengan segera Nabi Ibrahim minum dari semburan air yang mengalir dari hentakan kaki Nabi Ismail dan dikumpulkan oleh Ibunda Hajar sehingga menjadi sebuah oase. Sejak saat itu tempat tersebut banyak didatangi oleh orang-orang yang bepergian. Dan setelah beranjak dewasa, Nabi Ismail pun dikunjungi oleh ayahanda yaitu Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Kemudian setelah dewasa, Nabi Ismail pun mendapat perintah untuk disembelih oleh ayahnya. Namun oleh Allah digantikan dengan kibas, atau kalau sekarang boleh dengan domba, boleh dengan unta, ya sapi, kerbau itu. Dan kemudian setelah dewasa, Nabi Ismail menikah dengan istrinya dan sempat bercerai, dan setelah itu Nabi Ismail menjadi nabi dan rasul. Itulah asal-muasal keturunan Arab Musta'ribah. Dan tugasnya adalah anak-anak merangkum bab ini ya sampai selesai. Dari halaman 2, dari halaman 6 sampai dengan halaman 9 itu ya. Tulis dengan Arab Melayu yang rapi berupa foto kolase, satu foto berupa kolase. Dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.